Mario, ini pernah lihat nggak tanaman di dalam akuarium tapi tanpa air? Sudah pasti belum. Belum. Yang dilihat apa sih? Yang dilihat jodoh nih, kayaknya nerawang hilal jodoh mulu nih kayaknya yang dilihat. Nah, ini ada usai jeda Sapa Indonesia akhir pekan, ada tayangan yang sudah kita rekam sebelumnya ini bersama Cindy Permadi soal komunitas pecinta terarium atau tanaman di dalam akuarium yang tanpa air. Selamat pagi, selamat datang di Sapa Indonesia akhir pekan. Saya Cindy Permadi. Selamat datang juga di VIP Group 35 tahun Localicious. Saya ada di area GBK Senayan Jakarta. Dan saya nggak sendirian, saya udah sama ada Mas Charles dari Localicious. Halo Mas Charles, selamat pagi. Pagi Mbak. Ada Mbak Angel juga. Mbak Angel, selamat pagi. Pagi. Nah, ini kami ada di sebuah workshop, bisa dilihat. Ini workshop terarium. Dan bukan cuma workshop, tapi di Localicious ini kalau tadi saya lihat-lihat ada, kalau mau jajan ada, kalau mau belanja juga ada, terus ada job fair juga ada. Dan gak lupa pastinya ada konser buat menghibur semuanya. Nah, Localicious ini apa? Akan saya tanyakan langsung ke Mas Charles. Mas Charles, Localicious ini apa sih sebenarnya? Ya, jadi Localicious ini sebenarnya tadi disampaikan sama Mbak ya, jadi ada VIP Group, tagline-nya ada VIP Group 35 tahun Localicious. Ya, ini adalah merupakan acara puncak perayaan ulang tahun VIP Group tentunya yang ke-35 tahun. Ya, dan event ini tidak hanya menjadi momen yang istimewa bagi kami VIP Group khususnya, tetapi juga merupakan bentuk rasa syukur ya, dan juga apresiasi dan komitmen kami juga untuk hadir sebagai solusi pembiayaan bagi semua kebutuhan gitu ya. Dan VIP Group 35 tahun Localicious ini juga merupakan sebuah perhelatan ya, perhelatan yang luar biasa tentunya, yang menggandeng banyak gitu ya, banyak kuliner-kuliner tadi mungkin Mbaknya udah keliling-keliling, udah cicip-cicip kira-kira. Banyak nih dilihat dari sini. Udah ya. Jadi Localicious itu asalnya dari lokal ya, licious itu delicious. Jadi ini adalah kuliner-kuliner ya, kuliner-kuliner lokal kita yang memang makanannya lezat-lezat dan delicious. Tapi kenapa sih alasannya menggandeng UMKM dan sampai pakai tagline Localicious? Ya, kenapa kita alasannya menggandeng UMKM? Karena kita tahu ya bahwa UMKM itu merupakan sektor yang sangat dikenal dengan julukan tulang punggung, gitu ya. Betul ya, setuju ya? Ya, tulang punggung perekonomian nasional yang tercermin dari kontribusi pada produk nasional domestik brutonya, gitu ya. Indonesia sebesar 60% dan serapan tenaga kerja masyarakat Indonesia yang mencapai 96% gitu. Melihat hal ini juga UMKM memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan gitu ya, dan VIP Group juga ikut turut mendukung pengembangan UMKM. Dan selain itu juga kenapa UMKM? Karena kita percaya apalagi sekarang semangat keberlanjutan itu menjadi semangat kita semua ya untuk sustainable. Jadi kalau berdasarkan Sustainable Development Goals SDGs nomor 8 yaitu Decent Work and Economic Growth ya. Jadi harapannya VIP Group juga peduli terhadap keberlanjutan dan menggandeng UMKM untuk mereka terus tumbuh dan berkembang, dan tentunya kita bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia. Oke, nyambil kita ngobrol karena ini kan udah ada terarium nih dan ada Mbak Angel juga. Ini udah ada terarium ya. Terarium itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya terarium bisa dibilang sebagai seni untuk menanam tanaman, seperti kita membuat miniatur garden ataupun miniatur ekosistem. Selain kita harus berkreasi untuk placement tanamannya, kita pun juga bisa melihat dari estetikanya sih. Jadi bisa buat hiasan juga di rumah, penghilang stres pun juga bisa. Oh, bisa jadi terapi stres di rumah ya? Betul. Nah, ini kan sambil bikin terarium, bisa sampai denger performance juga ya di sini, bener nggak? Iya, betul banget. Jadi bagi masyarakat gitu ya yang seneng dengan yang namanya seni ya, seni ya, Mbak ya? Betul, seni gitu ya, seni. Tapi tidak hanya itu aja, tapi mereka juga ada yang kayak cosplay competition, kemudian juga ada art class juga kita sediakan gitu ya. Kemudian juga ada penampilan tentunya yang tadi disampaikan, 4 penampilan musisi hebat gitu ya. Jadi kemarin di awal kali pada saat kita opening ceremony itu dibuka dengan romantis gitu ya, Malik and the Essential. Semua masyarakat ya, viewers gitu ya, harus datang ke sini ke GBK Plaza Timur Senayan. Kita akan bernostalgia, senandung nostalgia dengan Kahitna. Oh, dengan Kahitna. Ya, udah terbayang ya, Kahitna gitu ya. Kayaknya setiap generasi bisa deh menikmati musiknya gitu ya. Dan nanti ditutup dengan tentunya beraksi. Kalau udah kata-kata beraksi udah tahu siapa? Kota. Ya, gitu.
Oke, dan ini adalah tahun kedua Localicious, betul ya? Tahun kedua Localicious. Temanya apa tahun ini? Nah, temanya dekat dengan masyarakat kita gitu ya. Pengen kita juga ini juga rangkaian semangatnya Vape Group di usia yang ke-35 tahun, karena kita ngerasa Vape Group juga sudah dewasa lah ya, di 35 tahun udah matang gitu ya. Jadi kita pengen terus tumbuh ya, terus lebih dekat sama masyarakat, terus apa yang menjadi kebutuhan mereka selalu kita penuhi gitu ya. Dan tentunya program ini juga harapannya bisa membantu perekonomian para UMKM kita juga, dan tentunya kita juga menyediakan banyak program-program flash sale untuk seluruh masyarakat untuk kesini gitu ya. Jadi itu tadi tetap foodies, makanan itu menjadi tema utama kita bawa dari yang sebelumnya. Oke, tapi kalau untuk tahun ini harapannya Vape Group 35 tahun Localicious apa sih? Bisa menjangkau lebih banyak masyarakat kah? Ya, tentu. Ya, jadi kalau seperti saya jelasin bahwa Vape Group itu punya jumlah cabang itu lebih dari 240 cabang. Ya, kemudian point of service-nya kita itu lebih dari 400, kios kita lebih dari 1000. Artinya dengan kegiatan ini kita pengen perusahaan kita untuk terus tumbuh ya. Terus juga perusahaan kita juga tentunya dengan menghadirkan kedepannya kita juga pengen leverage informasi bahwa Vape Group dekat sama masyarakat itu bisa tersampaikan ya di seluruh jaringan kita. Dan tentunya paling penting adalah kita mau Vape Group itu sebagai solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan. Jadi kalau Mbak butuh apa? Motor, ada Vape Astra. Butuh modal untuk pendidikan, ada Dana Astra. Ya, ada Amitra juga untuk yang naik haji dan umroh. Kemudian ada kalau mau butuh modal usaha itu ada Vinatra gitu ya. Dan juga kalau butuh elektronik, furniture itu ada Spectra. Jadi semua kebutuhan mbak-mbak sekalian bisa terpenuhi di pembiayaannya Vape Group. Gitu. Oke, menarik sekali ya. Ini kan juga ada banyak nih kayaknya ukurannya. Ada yang kecil, sedang, sampai besar. Sebenarnya untuk terrarium itu memang maksimal hanya sebesar ini atau bisa ada yang lebih besar lagi sebenarnya? Oke, kalau untuk terrariumnya sendiri sebetulnya bebas ya. Yang pasti sebisa mungkin menggunakan kaca dan transparan, karena kita mau lihat look estetikanya nggak cuma dari atasnya juga, cuma bisa dari sampingnya juga seperti ini. Iya, keren. Dan untuk ukurannya sebetulnya bebas, tergantung nanti kakaknya mau taruhnya di mana, entah di ruang tamu kah atau di kantor, itu bebas banget. Semakin besar wadahnya berarti semua media tanah dan tanamannya juga akan semakin besar. Dan untuk bentuknya pun nggak harus selalu bulat seperti ini. Zaman-zaman sekarang ya? Betul, zaman sekarang banyak banget tuh yang udah bentuknya hexagonal, ada yang bentuknya seperti diamond, itu pun juga ada. Tapi harus kaca atau boleh plastik misalnya? Kita sih prefernya menggunakan kaca, karena kalau plastik itu kita nggak tahu bahannya itu bagus atau enggak. Kedua, karena kita memasukkan makhluk hidup nih, salah satunya tanamannya, sistem akarnya tanamannya kan dia akan menyerap apapun yang ada di bawahnya dia. Nah, takutnya kalau misalnya kita pakai plastik, kita nggak tahu nih kandungan plastiknya apa, akan diserap juga oleh si tanamannya. Jadi takutnya akan mempengaruhi tumbuh kembang dari tanamannya tersebut. Wah, ini menarik banget. Tapi sebelumnya maaf Mbak Cindy, saya harus pamit karena ada ke booth lain mau kunjungan lagi. Oke, mau keliling kulineran juga? Mau keliling kulineran juga ya. Jangan lupa ya, nanti datang ke kulineran kita. Ya. Terima kasih, saya izin pamit ya. Thank you Mbak, thank you, mari. Nanti aku minta izin ajarin juga cara bikin terrarium yang oke, yang cantik buat di rumah, boleh ya? Tapi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia akhir pekan. Sapa Indonesia akhir pekan kembali, masih bersama saya Cindy Permadi. Tadi udah dijelasin terrarium itu apa, cara perawatannya kurang lebih kayak gimana, termasuk pemilihan wadahnya. Sekarang saya mau unjuk skill cara bikin terrarium. Enggak deh, saya baru pertama kali bikin. Akan diajarin sama Mbak Angel, salah satu trainer yang masih menemani saya di sini. Mbak Angel, buat orang yang pertama kali buat terrarium, apa yang harus diperhatikan? Alat-alat apa aja yang harus dipunya? Oke, kalau untuk alatnya sendiri simple. Yang pertama ditentuin dulu nih, mau wadahnya sebesar apa. Mau sekecil ini pun bisa, ataupun mau yang sebesar ini juga bisa. Nah, kali ini aku buatnya yang ukurannya medium. Oh, ini medium? Medium, ini yang medium. Terus untuk bikinnya pun, ini udah disediain sarung tangan, biar tangan kita nggak kotor. Boleh dipakai dulu kakaknya. Terus apa lagi? Setelah itu kita disediakan dengan sendok dan stick ice cream. Sebetulnya kalau untuk sendok ini
fungsinya hanya untuk kita ngambil media tanamnya aja. Jadi nggak boleh sendok ataupun mungkin punya alat yang lain juga boleh. Kalau stick ice cream ini hanya untuk membantu meratakan. Jadi kayak kita meratakan bisa ataupun untuk membuat lubang untuk akar tanamannya nantinya. Itu bisa. Dan ini tadi pipet untuk? Pipet ini untuk nanti menyiram tanamannya. Kalau biasa di rumah nyiramnya kita pakai penyiram tanaman, kita hanya perlu pipet. Dan satu pipet ini airnya hanya untuk satu terarium aja. Bukan jadi per satu tanaman ya? Bukan. Jadi hemat, praktis, perawatannya juga mudah untuk terarium. Berapa kali sehari atau berapa sekali? Lebih tepatnya cuma seminggu sekali. Sekali. Jadi kakaknya mungkin boleh lah ya pasang alarm. Oke, setiap hari Sabtu weekend aku akan siramin. Nanti baru weekend selanjutnya kakak siramin lagi. Dan siramnya juga nggak boleh langsung di atas tanamannya ya? Betul, nggak boleh langsung di atas tanamannya, tapi di samping-sampingnya. Yang penting make sure tanah di sekitar akarnya itu basah. Gitu aja sih. Oke, selain ini wadahnya apa lagi? Lalu kita punya bahan-bahannya. Kayak kakak punya nih ada media tanam, ada pasir Bali, pasir silika, dilanjut hiasan, dan paling ujung itu batu pancawarna. Dia yang akan menjadi base buat terarium kakaknya. Oke, dan ini udah ada nomor-nomornya karena sesuai urutannya ya? Sesuai urutannya. Jadi kita akan buka yang pertama di nomor 1 dulu, yang si pancawarna ini. Boleh kita langsung buka aja Boleh, ya? langsung buka. Kenapa harus batu ini yang paling bawah? Karena kalau dilihat secara langsung pun kita harus bikin susunannya dari yang ukurannya besar, rapat hingga yang paling rapat ada di media tanah ini. Gitu. Jadi kita seperti bikin drainase lah, karena kan di awal yang saya bilang terarium itu seperti seni membuat miniatur ekosistem gitu. Nah, salah satunya adalah si batu ini. Dan media tanamnya hanya tanah atau bisa yang lain sebenarnya? Sebetulnya media tanah kalau misalnya menggunakan tanah, misalnya punya tanah di rumah itu boleh. Cuma kan kalau tanah di rumah kita belum tahu tuh kandungannya sudah mumpuni belum untuk tanamannya, nutrisinya kah, atau mungkin pupuknya udah ada atau belum. Nah, kalau media tanam ini dia udah kayak one stop living, semuanya udah ada. Nutrisi yang dibutuhin oleh tanaman udah ada di dalam ini. Jadi kakaknya nggak ribet lagi, nggak harus kasih pestisida atau apapun, dia udah ada. Nah, tanamannya apa aja? Ini kita sambil lanjutin ya, Kak? Oh, boleh. Nanti kalau setelah pancawarna bisa yang ke nomor 2 di pasir silika. Kalau tanamannya karena kita bikin terarium terbuka, barang untuk tanamannya cuma beberapa aja. Misalnya seperti hari ini kita pakai sukulen. Bisa juga pakai kaktus. Ataupun beberapa tanaman lainnya. Cuma kalau seperti lumut itu pun nggak bisa, itu hanya untuk terarium tertutup gitu. Nah, kalau enaknya sukulen ini dia banyak jenis dan banyak warna, bisa di mix and match. Seperti yang ini dia ada sedikit warna pinknya, terus ada juga tanaman ini yang lebih tinggi. Jadi nanti kakaknya pas proses penanaman bisa di mix and match, ada yang tinggi, ada yang rendah, biar nanti leveling estetikanya lebih bagus. Kita ke yang lebih padat lagi yaitu pasir Bali yang nomor 3. Oh, ini yang nomor 3 pasir Balinya. Betul. Tapi kalau untuk menghias terarium ini ada ketentuannya nggak sih? Kalau menghias sih nggak ada. Yang penting urutannya jangan sampai salah. Jangan sampai kakak batu pancawarna yang paling atas, itu jangan sampai banget. Nah, cuma untuk penuangannya pun kakaknya bisa dimainin, bisa mungkin dibentuk gelombang ataupun mau dibikin satu sisi lebih tinggi dibandingkan sisi lainnya, itu pun juga boleh. Kalau untuk kaktusnya sendiri ukurannya gimana? Menyesuaikan sama si wadahnya berarti ya? Betul, menyesuaikan dengan wadahnya. Kalau seperti di contoh ini, dia karena kita sukulennya besar, jadi hanya ada 2. Sebisa mungkin sih jangan sampai full banget, karena nanti sirkulasi udara di dalam terariumnya pun juga kurang bagus. Jadi kalau misalnya kayak ini nih, ini kombinasinya pas 3 pieces kecil-kecil, jadi juga tetap cantik. Oke deh. Kalau misalnya ada teman-teman Kompas TV mau bikin, buat belinya gimana? Kan kalau misalnya kita beli satu-satu agak susah ya. Kalau misalnya beli yang satu paketan di online shop itu biasanya ada nggak sih? Biasa ada, di kita pun juga sebetulnya kita menyediakan untuk kitnya ini. Dan zaman sekarang pun banyak orang-orang yang request ke kita untuk jadiin hamper. Jadi mereka kayak kemarin, iya betul, kayak kemarin kita tahun baru, mereka beberapa ada request untuk kita bikinin kitnya, ucapan greetings juga, nanti dibagiin ke teman-teman kantornya ataupun sanak saudara. Kita lanjut ke yang mana nih sekarang? Lanjut setelah si pasir Bali ketiga, kita lanjut ke media tanam. Ini mau semuanya boleh atau 3/4 aja boleh, Kak. Oke. Oh,
dan ini jadi yang terakhir ya sebelum Betul, ini untuk jadi hiasannya. sebelum kita nanam tanamannya. Sebelum nanam tanamannya. Ya, jadi kita sebarin dulu media tanamnya. Jangan lupa dipadetin, Kak. Oh, harus dipadetin. Iya, biar nanti ketika proses penanamannya nggak membuat tanamannya jadi kayak mudah jatuh, mudah tumbang. Terrarium itu bisa dilombain juga kan ya? Bisa banget dirobain, bisa banget. Kayak yang hari ini Fifth Group adain, dia juga ngadain lomba buat the best terrarium. 3 orang akan mendapatkan hadiah dari Fifth Group. Biasanya penilaiannya gimana sih kalau terrarium? Penilaiannya lebih ke segi estetik dan bisa kita lihat dari segi atasnya estetiknya seperti apa, sama dari sampingnya apakah rapi atau mungkin lebih maunya bentuknya gimana nih. Kayak punya kakak ini bagus nih, kakak bikin gelombang-gelombang seperti itu. Tapi kurang tebel ya kalau kayak gini, soalnya nggak kelihatan ternyata. Ya, yang pasir Balinya kurang tebal sih, cuma it's okay, nggak apa-apa, Nggak jadi bisa kayak diulang. pemanis aja. Dan berarti kalau untuk anak-anak juga aman ya sebenarnya untuk belajar? Aman banget ini buat anak-anak, malah bisa ngebantu motoriknya dia juga, Oh, kreativitas. Iya, betul. Kalau untuk yang dewasa tadi buat terapi stres ya? Terapi stres, betul. Oke, aku mau ambil yang tinggi. Kalau misalnya aku mau kecil-kecil tapi banyak nggak apa-apa? Nggak apa-apa, boleh. Biasanya bisa hidup berapa lama sih tanaman di terrarium itu? Sebetulnya tuh hidupnya mah lama, bisa lama selama kita perawatannya bener. Cuma kalau untuk dia tumbuh lebih besar itu tidak bisa. Jadi kalau memang kita pas pembuatan terrarium di ukuran tanaman segini, ya selamanya dia akan ukurannya seperti ini. Gitu. Oh, ini pas bagian nanamnya agak sulit ya kalau Iya, kalau nggak yang padat jadi betul, jadi agak kesusahan. Makanya di awal saya bilang sebisa mungkin tanamnya dibikin padat. Kalau enggak dia akan suka keluar sendiri. Dan ini tadi bisa hidup lama ya? Bisa hidup lama selama perawatannya bener aja. Nah, perawatannya benar. Tapi ini kalau kena matahari langsung bisa? Tidak disarankan sih, Oh, tidak karena disarankan. dia tidak perlu sinar matahari terlalu banyak. Cukup ditaruh di teras ataupun jendela rumah itu oke banget. Karena tanaman terrarium ini boleh banget nih Kak ditaruh di dalam ruangan tuh boleh banget. Karena masalah dia ya? menghasilkan oksigen dan dia menyerap karbon dioksida. Jadi bagus banget tuh buat kita. Berarti nggak usah ya, kan ada yang kalau malam baiknya dikeluarin tanaman itu enggak? Ya, ini aman banget. Selain cantik, aman, bermanfaat pula nih terrarium. Oke. Kalau lebih Itu cantik, nanti boleh ditambah dengan bebatu lainnya, itu boleh. ini hasil buatan saya. Dalam waktu berapa ya? Ini tadi kurang lebih 10 menit lah ya. Iya. Kalau aku tadi mau bikinnya agak bergelombang, tapi ternyata si komposisi ketebalannya juga harus diperhatiin ya, karena dilihat juga dari samping. Dan harus padat karena ini kalau saya nggak begitu padat jadi agak goyah. Coba dong boleh dilihatin juga kalau punya Mbak Angel ke pemirsa Kalau Kompas TV. ini kita bikin yang simple aja. Aku bikin yang satu Wow. sisinya lebih tinggi biar turun ke bawah. Saya cuma pakai 3 supaya nggak terlalu full juga. Dan ini tadi kalau misalnya miring, asalkan si akarnya ketutup sama media tanamnya semua. Betul, iya. Oke. Kalau melihat punyaku yang sangat sederhana, kasih nilai dong Mbak Angel. Ya buat kakaknya 8/10 lah. Oke, 8% itu buat effortnya kan, sebenarnya estetikanya mungkin 0. Oke, 8/10 berarti kalau misalnya Mbak Angel ngeliat ini, apa yang sebenarnya masih bisa ditingkatin sih? Mungkin lebih ditingkatin dari yang pertama ini, fondasi bawahnya mungkin harusnya lebih banyak lagi dan Oke. lebih padat. Terus sama untuk media tanamnya sih agak kurang padat, cuma so far ini masih bisa. Tanamannya juga masih bisa hidup untuk kelangsungan selanjutnya. Oke deh, Mbak Angel, makasih banyak ya udah diajarin cara bikin terrarium. Dan ini tadi katanya nggak usah dijemur, taruh di dalam rumah nggak apa-apa, nggak perlu dikeluarin juga tiap malam karena aman. Dan kalau buat anak-anak bisa melatih motorik, sebenarnya kalau untuk orang dewasa kayak kita ya, tadi terapi stres. Oke deh, Mbak Angel, makasih, kita nanti sambil lanjut lagi. Dan saya Siti Permadi mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Ayo kita hias lagi Mbak Angel.